Ibu, Saudara, Jemaat HKBP Taman Mini yang kekasih, selamat pagi. Kita bersyukur Tuhan memberkati kita lewat penambahan hari-hari kehidupan kita pagi ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, kami ajak kita untuk bersekutu sejenak dengan Tuhan lewat firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Dari firman Tuhan yang mau menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ada dua hal yang dapat membuat seseorang meragukan kemahakuasaan Tuhan, yaitu pergumulan, terlebih yang berkepanjangan, atau yang kedua adalah kesuksesan, keberhasilan. Biasanya orang yang meragukan Tuhan saat dia sukses akan menjadi sombong, karena menganggap bahwa apa yang ada padanya semata karena jerih payahnya sendiri. Sebaliknya, orang yang meragukan Tuhan karena pergumulan atau keterpurukan akan apatis. Tidak jarang dia meninggalkan imannya dan berpindah kepada yang lain karena dianggap bahwa percaya kepada Tuhan Allah Yahweh adalah kesia-siaan. Bangsa Yehuda yang sedang mengalami pergumulan dalam pembuangan di Babylon merasa bahwa Tuhan mereka sudah kalah terhadap dewa-dewa Babylon. Lewat Nabi Yesaya, Tuhan menyapa bangsa itu untuk membangkitkan kembali iman percaya mereka kepada Tuhan, serta memperkenalkan diri bahwa Dialah Tuhan yang sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara yang kekasih, ada 3 catatan yang kita mau lihat dalam firman ini. Pertama, Tuhan Allah Yahweh adalah Tuhan yang hidup dan maha kuasa. Kuasanya tidak pernah berkurang, kasih-Nya tidak pernah kendur oleh zaman, dan tidak dapat dibatasi oleh kuasa dunia. Apa yang mereka alami seperti pembuangan saat itu, sebetulnya sudah diberitahukan kepada mereka jauh sebelumnya. Pembuangan itu tidak terjadi secara kebetulan atau tiba-tiba. Dan pembuangan itu tidak dimaksudkan Tuhan untuk menghanguskan bangsa Yehuda, tetapi untuk mendidik dan membaharui iman, moral, dan gaya hidup mereka. Di balik pergumulan ada rencana Tuhan. Tuhan sendiri menegaskan bahwa Tuhan tidak hanya penonton atau hanya mengetahui apa yang terjadi terhadap bangsa itu di masa lampau, tetapi juga mengetahui bahkan merancang yang terbaik untuk masa depan mereka. Karena itu bagi kita orang percaya, jangan putus asa, jangan apatis, jangan tinggalkan Tuhanmu pada saat bergumul, tetapi teruslah berjuang dan memegang iman dengan teguh. Catatan yang kedua, Tuhan tidak melupakan mereka. Tuhan hadir dan melawat mereka. Bahkan Tuhan berjanji bahwa Tuhan tetap menjaga dan menggendong mereka seperti ibu yang menggendong anaknya dengan penuh kasih. Janji Tuhan itu pasti. Tidak perlu diragukan. Tugas kita sebagai orang percaya adalah terus bekerja, terus bertekun, dan bertahan dalam pergumulan sampai rencana Tuhan Allah itu terwujud. Catatan yang ketiga dan terakhir,
Janji Tuhan adalah ketetapan Tuhan. Ketetapan yang tidak perlu ada peninjauan kembali. Kalau Tuhan sudah berjanji, itu sudah ketetapan. Walaupun mungkin janji dan ketetapan itu belum terlaksana sesegera mungkin seperti perhitungan manusia, itu hanya soal waktu. Yang ditunggu manusia adalah waktu Tuhan untuk mengalami janji Tuhan. Mari kita merindukan waktu Tuhan. Kita yang menyesuaikan waktu kita dengan waktu Tuhan. Karena itu iman kita orang Kristen diharapkan tetap teguh, kokoh, dan tidak goyah walaupun banyak pergumulan, hambatan. Karena kita yakin bahwa firman dan janji Tuhan pasti terlaksana. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau meyakinkan kami akan kehadiran-Mu dan ketepatan janji-Mu yang selalu mengawal perjalanan kami. Teguhkan kami Tuhan saat kami bergumul. Beri kami solusi pada saat kami kesesakan. Beri kami kekuatan saat kami lemah. Kami mau letakkan semua masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya dalam tangan-Mu kami boleh berjalan dalam terang. Engkaulah juga menolong, meneguhkan, dan memberkati saudara kami yang lemah, yang sakit, yang sedang bergumul. Engkau Tuhan menuntun hidup kami berjalan dan melakukan yang terbaik dalam setiap aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.